Namanya Cindy. Hai, aku Cindy. Sam, si Cindy ini selain cantik dan pinter, dia juga jago banget loh masalah urusan rumah. Mama mau nyari pembantu. Enak aja, Cindy ini calon istri kamu. Ma, aku udah bilang kalau aku nggak mau dijodoh-jodohin kayak gini. Samuel, kamu kenalan dulu aja. Belum kenalan juga udah nolak. Iya Sam, Cindy ini baik kok anaknya. Ya kalau jahat dia pasti lagi di penjara mah, bukan di sini. Sam, kamu emang udah punya pacar? Kenapa lo nanya gitu? Kita nggak bakal lanjutin perjodohan ini kok kalau emang kamu udah punya pacar. Iya, gue udah punya pacar. Siapa? Kok nggak dikenalin sama mama? Papa nggak setuju. Yang punya pacar kan aku. Kenapa malah papa yang nggak setuju? Mama sama papa bakal setujuin kalau emang cewek yang kamu bilang itu masuk ke kriteria mama sama papa. Oke. Hebat banget ya kelas kita pemecah rekor. Kelas lain itu nggak ada yang remedian loh. Kalau di kelas ini cuma gue yang nggak remedi. Belajar kok. Belajar apa lo? Belajar sabar. Gue kira kalian kemarin udah belajar, makanya bisa nyelesain ujiannya cepet. Ternyata belum belajar kan? Gue nggak jawab masal kok, Hes. Emang gurunya aja yang nyalahin jawaban gue. Ya berarti jawaban lo emang salah. Udah kali, Hes. Lu marah-marah mulu. Udah dari jam 7 lu marah-marah. Mananya udah jam 10 lagi. Udah 3 jam dia ngomel-ngomel. Ya kan emang semuanya gara-gara kalian. Gara-gara kalian semua remedi. Cuma gue doang yang enggak. Poin kelasnya jadi berkurang. Terus sekarang jadi gimana dong? Kayak kata Doni tadi, mending kita belajar sabar. Gak ada sabar-sabar, sabar gue udah meninggal. Siapa ya yang bakal gue jadiin pacar pura-pura buat ngebatalin perjodohan gue sama Cindy? Kriteria yang mama itu kan cewek pinter. Samuel! Masa iya sih mak lampir itu yang harus gue jadiin pacar? Samuel Mahendra, lu denger gue nggak? Lu mau jadi pacar gue nggak? Lu gila apa? Nih, apaan nih? Bahan bangunan, Es. Lu nggak lihat apa tuh makanan? Terus ngapain lo kasih gue? Ya buat lo lah. Nggak usah makasih. Gak menghargai perjuangan gue banget lo. Emang apaan sih nih isinya? Ya udah, terima dong. Lo ada maunya kan? Bener, 100 buat lo. Mau apa lo? Gue mau lo jadi pacar gue. Kepala lo habis kepentok papan tulis apa gimana? Gue serius, Hes. Terus menurut lo gue lagi bercanda gitu. Gimana ya jelasinnya biar lo paham ya? Gak usah jelasin apa-apa, udah gue gak mau dengerin. Udahlah ntar gue jelasin, sekarang lo makan aja. Gue lagi gak lapar. Dikit. Iya, gue percaya kok. Ya udah, ini gue mau karena gue terpaksa lo ya. Ya gak masalah, asal lo gak mati kelaparan aja. Esti, tunggu, mau pulang ya? Ya menurut lo, gue mau ngapain? Mau nukang gue. Cewek pinter kalau bercanda lucu juga. Ngapain lagi lo? Gue anterin yuk. Gak usah. Gue ikhlas kok. Gue yang gak ikhlas. Kan yang numpangin gue. Iya, gue yang gak ikhlas numpang sama lo. Ya gimana sih konsepnya? Udahlah, ngapain sih dari tadi lo ngikutin gue mulu ah? Gue pengen kenal lebih dekat sama lo. Udah kita harus kenal deket. Padahal niat gue baik lo, Hes. Udah. Gue curiga ada udang di balik bakwan. Enak dong, gue suka banget tuh udang bakwan. To the point aja, lo mau apa dari gue? Gue mau lo jadi pacar gue. Dari awal gue udah ngeduga lo emang gak waras. Emang kalau ngajakin lo pacaran itu termasuk hal yang gak waras ya? Kita dari awal tuh emang gak pernah deket. Gimana tiba-tiba lo bisa gue ngajak gue pacaran? Itu kan karena lo terlalu nutup diri dari dunia. Padahal mah banyak kok yang suka sama lo. Iya, tapi gue gak suka sama orang-orang itu. Tuh kan, gimana lo bisa dapet pacar kalau misalnya lo cuek kayak begini? Ya gue emang gak butuh pacar kali. Tapi gue butuh. Ya carilah. Udah, tapi lo gak mau jadi pacar gue. Cewek di dunia ini bukan gue doang. Ya tapi gue maunya cuma lo doang. Lo makin gila ya kelihatannya. Ngapain dia ke rumah sakit? Ikutin aja deh. Jadi harus dioperasi ya dok. Saya tahu ini kondisi yang sulit, tapi kondisi ibu kamu ini membutuhkan operasi segera agar dia tidak malah menjadi kondisinya kritis. Tapi dok, saya nggak punya cukup uang buat biaya operasi itu. Saya paham kamu sudah mengalami kondisi keuangan yang sedang rumit. Tapi kita harus segera menemukan caranya supaya kita bisa langsung melakukan operasi itu. Kalau gitu saya minta tambahan waktu dong dok, supaya saya bisa cari biayanya. Bisa, tapi jangan terlalu lama, karena kondisi ibu kamu bisa saja semakin memburuk setiap harinya. Baik dok, saya akan coba hubungi tim administrasi untuk membantu administrasi dan juga pembayaran operasi ibu kamu. Karena nyawa ibu kamu itu menjadi prioritas kami sekarang. Terima kasih banyak ya dok. Oh, jadi ibunya dia lagi sakit. Di mana ya aku bisa cari uang buat operasi ibuku? Gue bisa bantu. Lu kok ada di mana-mana sih? Gue nggak ngikutin lo, tapi emang gue kebetulan lagi ada di ruangan rumah sakit ini.
Terus lo pikir gue percaya? Lo harus percayalah. Lagian buat apa gue ngikutin lo? Gue bisa bantu kok biaya operasi ibu lo. Lo nguping ya? Enggak kok, orang kebetulan aja gue denger. Lo mau apa? Asal lo mau jadi pacar gue bakal bantu operasi ibu lo. Dan ya, gue bakal kasih uang 100 juta. 100 juta? Iya, asalkan syaratnya itu lo mau tanda tangan kontrak di sini buat perjanjian kita. Gue nggak mau. Ya lu cuma jadi pacar pura-pura gue aja. Kalau lu nggak mau berarti lu nggak mau juga ibu lo jadi sehat. Habis gue jadi pacar lo mau gue ngelakuin apa? Lu nggak perlu ngelakuin apa-apa. Lu cuma jadi pacar pura-pura gue di depan orang tua gue doang. Nggak perlu ngelakuin apa-apa selain itu. Paham kan? Lu nggak perlu ngasih gue 100 juta. Lu cukup bantu aja operasi ibu gue. Ya udah, itu 100 juta itu lo pakai aja buat operasi ibu lo. Lu gabut ya sampai rela ngeluarin uang 100 juta cuma buat nyari pacar. Ya gimana ya? Uang gue banyakan nganggur soalnya. Udah nih, tanda tangan aja. Enak banget jadi orang kaya. Udah tuh, thank you. Senang bekerja sama dengan Anda. Lo inget kan sama semua peraturan yang udah gue kasih tahu? Iya, pokoknya perjodohan gue harus batal. Iya, lo tenang aja. Kalau lo yang ngelakuin, gue tenang kok. Emangnya mama papa lo bakalan setuju kalau misalnya gue jadi pacar lo? Asal lo memenuhi kriteria mereka pasti langsung setuju. Oke, lo tuh mau sama papa gue. Selamat malam, Om, Tante. Malam, malam. Kamu cantik banget. Terima kasih, Tan. Jadi apa pekerjaan orang tua kamu? Papa kan cuma nanya. Papa aku punya tambang batu bara dan dia juga jadi investor di beberapa perusahaan, salah satunya Rans Kosmetik. Kamu bisa masak gak sayang? Gak bisa, Tan. Gak apa-apa. Tapi nanti kamu bisa kan nemenin Tante di mall belanja seharian? Bisa, Tan. Untung aja gue kenal mama gue dengan baik. Pagi, sayangku. Lu apa-apaan sih, Sam? Lo harus inget ya, di sekolah ini banyak mata-mata dari bokap gue. Kita harus kayak pacaran beneran. Papa lo emang gak percaya? Lu pikir bokap gue langsung percaya gitu aja gitu kalau misalnya lo pacar gue? Astaga, gue gak pernah bisa nebak jalan pikiran orang kaya. Lu kan sekarang juga orang kaya, anak yang punya tambang batu bara. Ya mata lo, itu mah gara-gara lo yang nyuruh aja. Gue mah gara-gara batu bara. Batu bata aja gue gak punya. Lu lucu banget sih. Lu bisa gak sih gak usah deket-deket gue banget? Gak bisa, kita harus kelihatan mesra. Gue juga kalau jadi bokap lu gak bakal percaya kali. Acting lo kelihatan banget. Gue ini calon aktor di masa depan. Lu baru daftar audisi aja udah langsung diusir kalau misalnya mereka ngeliat acting lo. Jahat banget sih lo jadi pacar gue. Pacar pura-pura ya, kalau lo lupa. Iya, pacar 100 juta gue. Kamu bilang kamu gak jago masak, tapi ini bisa kok. Cuma telur dadar, Tan. Kayaknya semua orang juga bisa. Samuel gak bisa tuh. Serius, Tan. Ya si Samuel masak air aja, airnya nguap langsung. Oh iya, makasih ya udah bantuin Tante masak. Iya, Tan. Wih, Mama sama calon mantunya lagi pada ngapain nih? Gak lihat kamu kita lagi masak. Bukannya Hesti sama Mama sama-sama gak bisa masak. Kalau Mama ya beneran emang gak bisa masak. Tapi kata kamu ternyata jago banget loh masaknya. Kalau itu sih aku udah tahu, aku udah pernah nyicipin makanannya Hesti. Kan, enak kan? Udah cocok nih jadi istri aku. Ya kan, Mah? Bisa lah, habis lulus kita langsung nikah. Mau kamu kasih makan kayu sama batu, ha? Kan ada papa? Gak ada ya, kalau emang kamu mau nikah harus kerja sendiri. Iya, bercanda kali, Mas. Pacar aku juga gak mungkin mau langsung nikah kali. Ya kan, ya? Sejak kapan sih kamu jadi romantis gini? Jadi lu beneran bisa masak? Menurut lu siapa yang masakin gue di rumah? Kalau ibu gue aja di rumah sakit. Aku udah bantu. Gue aja masih bingung besok harus makan apa. Bisa aja nyari pembantu. Ya udah, waktu mulai sekarang gue bakal bantu biayain hidup lu deh. Terus lu sekarang mau jadi suami kontrak gue. Suruh juga kali ya, habis jadi pacar kontrak terus jadi istri kontrak. Nggak mau gue ya. Samuel kemana ya? Kok dari tadi gak kelihatan sih batang hidungnya? Kamu juga cantik kok. Nggak secantik dia lah, Sam. Kata siapa? Bagi aku itu kamu tuh cewek paling cantik nomor 3 di dunia. Nomor 1 sama nomor 2 siapa? Nomor 1 itu mama aku, nomor 2 anak perempuan kita nanti. Gombal banget deh.
Kok rasanya sakit ya? Harusnya gue nggak perlu marah, karena gue juga cuma jadi pacar pura-puranya dia doang. Dia udah pergi tuh. Iya, thanks ya udah bantuin gue. Kalau suka mah tinggal confess. Jualan drama begini lagi lo. Ya sabar dong. Buat ngecairin Princess S kayak si Hesti itu butuh api yang lebih banyak. Lebih tepatnya lo lagi bakar api cemburu. Menurut lo dia lagi cemburu nggak? Kalau dia emang suka sama lo ya dia bakal cemburu lah. Tapi kalau enggak ya dia biasa aja. Kok gue takut ya sama opsi kedua. Mending lo jujur aja di sana daripada ntar lo malah jadi masalah. Lo bener. Bayaran gue mana? Nanti gue bayar, kata ada buku utang dulu ya. Ya, masih ceweknya 100 juta gampang banget. Giliran ke gue ngutang mulu tuh orang. Lo mau langsung ke rumah sakit? Gue antar ya? Gak usah. Kenapa? Gak apa-apa. Dari pengalaman gue deket sama cewek, biasanya kalau cewek bilang gak apa-apa berarti ada apa-apa kan? Lo punya banyak cewek, lo bisa dapetin cewek manapun yang lo mau. Tapi kenapa lo malah nyuruh gue buat jadi pacar kontrakan lo? Ya karena gue maunya ya cuma lo. Kalau cewek lain lo minta buat jadi pacar pura-pura lo, mereka langsung mau tanpa dibayar. Gue tahu. Terus kenapa harus gue? Karena gue sukanya sama lo. Hah? Gue suka sama lo, Hesti. Tapi gue rasa lo susah banget boleh dapetin. Makanya gue ngelakuin cara ini. Jadi semua ini cuma bohong. Gak sepenuhnya bohong. Tapi ya sebagian emang bagian dari rencana gue. Jadi lu nganggapnya gue ini perempuan yang gampang banget dibeli pakai uang ya, Sam? Kok lu malah nangkapnya ke sana sih, Hes? Terus apa? Gue harus mikir kemana lagi kalau nggak ke sana? Kok lu malah nyalahin gue? Gue tuh benar-benar pure suka sama lo. Orang tua gue emang ngejodohin gue tapi sama orang lain. Dan gue nggak mau. Gue mau sama lo, Hesti. Itu sama aja artinya lo ngebeli gue, tau nggak sih? Mungkin bagi lo 100 juta itu emang sedikit ya. Tapi bagi gue itu uang yang banyak, tau? Dan itu berarti banget buat hidup gue. Hes, dengerin gue. Kondisi ibu kamu sudah membaik pasca operasi dan ini kabar baik untuk kita. Terima kasih dok. Nanti kamu bisa tolong beritahu suster yang sedang bertugas apabila kondisi ibu kamu mengalami penurunan. Baik dok. Baiklah kalau begitu saya izin pamit dulu ya. Gimana ya caranya gue buat balikin duitnya Samuel itu? Bentar, itu bukannya maminya Samuel ya? Coba gue samperin deh. Tante? Kamu? Ngapain kamu sini? Puas kamu, ah? Tante ada apa? Masih berani kamu nunjukin muka kamu di depan saya, ha? Gara-gara kamu sel saya jadi seperti ini. Samuel kenapa, Tan? Samuel itu udah bantu biaya rumah sakit ibu kamu, kan? Terus kamu cuma pura-pura jadi pacar dia, iya kan? Tante maaf, karena Samuel nyuri uang 100 juta itu di brankas papanya. Dan dia dipukul sama papanya, jadi kayak begini sekarang jadi koma. Samuel dipukul papanya. Emang papa mana yang gak marah kalau misalnya anaknya nyuri uang 100 juta tapi diam-diam? Kalau aja Samuel bilang 1 miliar juga dikasih. Maaf tante, maafin saya. Pergi kamu, saya gak mau ngeliat muka kamu lagi. Tante, pergi saya bilang, Hesti. Samuel, kamu udah sadar? Lo kok bisa di sini? Kamu masuk ke sini diam-diam biar gak ketahuan mama lo. Sam, gue minta maaf ya. Ngapain lu minta maaf? Kalau bukan karena ngebantu operasi ibu gue, lu nggak mungkin kan sampai nyuri uang papa lo. Lu nggak perlu minta maaf. Gue janji gue bakal balikin uang itu secepatnya. Gue nggak mau. Lagian lu nyari di mana uang 100 juta? Sam, lu kayak gini cuma gara-gara gue. Gue bakal batalin kontrak buat jadi pacar pura-pura lo. Lu paham gak sih, Hes? Lu ngelakuin itu sebenarnya semuanya karena lu. Gue nggak bisa, kita terlalu banyak perbedaan, Sam. Kalau lu milih buat batalin kontrak itu, lu harus mau jadi pacar gue yang beneran. Gue nggak bisa. Maaf. Makasih udah bantuin gue ya, Sam. Hesti, Sekali lagi maaf, Sam. Semoga lu cepet sembuh. Jangan maaf gue harus pergi sebelum mama lu datang. Hesti nanti kita ngomong lagi kalau gue udah keluar dari rumah sakit ya. Ini pembatalan kontrak yang udah gue buat. Gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi gue pasti bakal balikin uang ini. Gue gak mau, Hesti. Gue pergi ya, Sam. Hesti! Kenapa jadi kayak gini sih semuanya?